harga GPU memang sedang menunjukkan tren penurunan. Namun menurut gue sendiri akan cukup sulit untuk mencapai early days dari MSRP-nya para GPU ini. Oleh karena itu, gue sendiri belakangan merasa, apa jangan-jangan mending beli laptop aja untuk saat ini? At least untuk merasakan Nvidia RTX 3000 series? Maybe. Well, kebetulan Asus sendiri baru aja merilis jajaran laptop ROG terbarunya dengan dukungan Nvidia RTX 3000 series yang baru, lebih tepatnya seri 3050. Salah satu yang sedang ada di meja kita kali ini adalah si ROG Strix G17 G713, laptop 17 inci dari ROG yang didukung oleh GPU teranyar Nvidia yang gue bilang tadi. Penasaran kan apakah akan lebih worth it milih laptop seperti ini ketimbang nunggu harga GPU jatuh? Yaudah, langsung coba kita bahas aja first impression gue terhadap laptop 17 inci ini yang dibanderol di harga belasan juta aja. Let's check it out! Secara eksterior, ROG Strix G17 ini kental banget berparas gaming. Logo ROG di atasnya menemani top lidnya yang berbahan dasar besi aluminium, aksen merah pada bottom bodinya, di atas serangkaian I/O ports dan juga fan-nya. Secara build quality, laptop ini memberikan kesan yang cukup premium dan as expected dari lini ROG, walaupun ini adalah seri Strix yang lebih budget dari saudaranya seperti di Zephyrus. Ketebalan laptop ini memang tidak begitu tipis, namun masih cukup minimalis dan mungil untuk ukuran laptop 17 inci di 2,14 inci ketebalannya. Namun untuk soal berat, well, sepertinya Strix G17 ini memang ditargetkan pada stationary position yang kadang-kadang aja dibawa on the go dengan bobot hingga 2,4 kg. Di zaman masih WFH seperti sekarang, apalagi sejak meningkatnya pertambahan kasus COVID-19, stay safe ya by the way semuanya. Sepertinya 2,4 kilo ya nggak masalah sih, asal ada tempat untuk posisi stationary kalian. It should be nice. Beralih ke dalamnya, memang bagian dalamnya berbahan dasar mayoritas polikarbonat atau nama pasarnya adalah plastik. Tapi ini sama sekali tidak membuat laptop ini terkesan murahan sama sekali. Menemani finish doff yang dimiliki top covernya, bodi si G17 di dalam pun memiliki finish doff. By the way, aksen yang gue suka dari G17 ini adalah titik-titik kecil di top covernya, bagian belakang bodinya di dekat posisi list merah tadi, dan juga di sisi kanan panel keyboardnya. Lalu kalau kita intip lebih dekat lagi, ternyata di situ banyak tulisan ROG kecil-kecil. It's a nice Easter eggs. Masih di bagian bodinya, bukan gaming kalau nggak ada RGB kan? No RGB, no party katanya. Namun, I hate to break it to you. Sayangnya logo ROG di belakangnya nggak bisa nyala karena hanya metal berfinish glossy dan nggak bisa nyala-nyala kayak Zephyrus G14 dengan anime matrixnya. Namun G17 punya satu RGB yang cukup subtle dan sedap dipandang juga, yaitu di bottom covernya. Beda sama Strix G sebelumnya yang pernah kita tes juga, kali ini RGB-nya nggak memanjang ke belakang tapi hanya di sekitar 1/3 depannya. Still a nice touch. Oke, di dalamnya sendiri kita akan bertemu beberapa hal seperti display yang besar banget di 17 inci dan keyboard serta touchpad-nya. Gue akan kembali ke displaynya nanti. Untuk soal keyboardnya sendiri, di sini Asus memberikan backlit full RGB yang bisa flowing dari kiri ke kanan atau diatur senyamannya kalian di Armoury Crate. Selain itu di bagian atasnya masih ada 5 shortcut keys yang berdedikasi sebagai fungsi terpisah. Contohnya naik turunin volume, on off microphone, power mode, dan juga tombol shortcut ke Armoury Crate tadi. Tapi nggak sampai di situ aja, di G17 khususnya, kalian akan memiliki extra numpad di bagian kanan yang juga memiliki backlit RGB yang nyambung sama keseluruhan papan keyboardnya. Pengalaman mengetik di sini as expected dari sebuah laptop Asus dengan travel key yang sangat nyaman dan gak berasa dempet-dempet banget karena ukurannya yang luas berkat 17 inci build-nya laptop ini. Key WASD juga diberikan blocking transparan sehingga cukup berbeda dengan key lainnya yang lumayan mempermudah saat kita bermain game untuk aware key mana yang akan kita tekan. Namun sayangnya Asus ROG belum mengimplementasikan keyboard mekanik di sini. Well, itu minta kebanyakan sih untuk price point dari Strix G17 ini. Ke bawahnya sedikit dan kita akan ketemu multi-touch trackpad-nya yang cukup luas dan cukup responsif. Namun sayangnya besar kemungkinan target audience ROG Strix G17 ini akan jarang sekali menggunakan trackpad-nya karena saat gaming nggak sedikit yang udah punya dedicated mouse dan juga terkadang dedicated keyboard. Ke soal konektivitas, laptop ini dibekali oleh segudang port dengan lokasi yang gue sangat suka. Pertama, di sebelah kiri kita akan ketemu dua buah USB 3.2 Gen 1 Type A
dan juga 3,5 mm combo audio jack. Nah kemudian berikutnya ini yang menarik, diletakkan semua di belakang jadi bakal nggak ganggu sama performa permainan kita secara fisik dengan laptop ini. Di belakang itu ada HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 1 Type A, USB 3.2 Gen 2 Type C yang sudah mendukung DisplayPort dan juga power delivery hingga 100 watt, dan juga LAN port RJ45. Untuk urusan nirkabel, laptop ini juga sudah dibekali oleh Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1 dual band 2x2 beserta dukungan software dari Asus sendiri untuk meningkatkan performa nirkabelnya. Nah, berikutnya di displaynya. Laptop ini memiliki panas IPS level Full HD dengan ukuran 17,3 inci. Walau dalam kategori besar seharusnya secara display, laptop ini memiliki footprint yang nggak gitu besar banget sampai nggak muat. Meja review kita rata-rata memuat laptop ukuran 15 inci dan footprint yang diberikan dari G17 ini mendekati 15 inci itu, walaupun memang agak lebih besar sedikit. Ada screen space yang lebih luas sedikit lah buat kalian bermain ataupun bekerja. Selain itu, displaynya sendiri sudah memiliki refresh rate yang mencapai 144Hz, jadi kalian akan memiliki pengalaman gaming yang cukup memuaskan. Pengalaman multimedia kalian pasti akan cukup apik dengan space yang dimiliki oleh screen-nya si G17 ini. I mean, come on, 17 inci buat nonton anime, that's delicious. Walau color kontrasnya memang nggak seindah panel-panel AMOLED, but I have to say, untuk sebuah laptop gaming yang punya IPS, ini udah a bliss banget kok, terutama untuk refresh rate-nya yang tinggi itu, dan ukurannya yang sangat luas di 17 inci. Kemudian ada satu hal yang membuat gue agak 50-50. Laptop ini masih belum dibekali sama sekali sama webcam. Di satu sisi gue yakin banyak yang pengen webcam built-in, terutama untuk sekolah daring atau bekerja daring. Namun ada juga susi gamers yang misal mau streaming, pasti udah punya setup webcam terpisah. Jadi itu tuh udah tergantung sama preferensi aja deh sepertinya. Pastinya udah gatel kan sama jeroannya. Sama, gue juga udah penasaran sama si RTX 3050-nya. Jadi langsung aja kita bahas soal spesifikasi utamanya. Strix G17 ini memiliki setup yang menurut gue best value for performance. Laptop ini sudah dibekali oleh prosesor Ryzen 5000 series mulai dari Ryzen 5 5600H hingga Ryzen 7 5800H atau 5900HX Ryzen 9 yang sayangnya belum hadir untuk saat ini. Prosesor Ryzen Renoir ini gue akui masih salah satu opsi menarik prosesor mobile high performance di tahun 2021. Nggak sampai di situ aja, dedicated GPU yang menemaninya kali ini adalah RTX 3050 atau RTX 3050 Ti yang tentunya akan memberikan value per performance yang sangat apik dari Nvidia di versi budget. Menemani semua itu ada RAM 8GB DDR4 atau untuk opsi paling tingginya 2x8GB DDR4 3200. Semua modern games favorit kalian bisa dijalankan di laptop ini, termasuk mengaktifkan DLSS dan juga Ray Tracing. Di model yang kita tes sekarang ini adalah SKU dengan Ryzen 7 5800H, 8 core dengan 16 thread yang I have to say it's super impressive, RAM 16GB, storage 512GB SSD, dan juga GPU Nvidia RTX 3050 Ti. Top tier dari SKU yang tersedia untuk G17 2021 ini. Pada Cinebench R23, multicore yang dicapainya hingga 11.110 poin, bahkan berada di posisi cukup atas dan hanya dikalahkan oleh Ryzen Threadripper ataupun Intel Xeon yang merupakan prosesor server. Dan untuk di single core-nya berada di angka 1373. Secara grafis, angka yang dicapai di 3D Mark Time Spy adalah 5930, dengan estimasi performa Battlefield 5 1440p Ultra dapat mencapai lebih dari 60 fps. Overall score yang diberikan oleh PC Mark X adalah 6252, a solid score untuk overall use-nya. Nah, gimana kalau kita hajar gaming aja? Oke, ini mungkin agak nggak biasa, tapi gue kalau di PC, terutama Windows, mainnya tuh cuma 2 game, at least secara reguler. Yang pertama adalah Genshin Impact, dan yang kedua adalah Modern Warfare Multiplayer. Di sesi Genshin Impact, tentu saja spek ini bisa melibas GI dengan mudah. Game yang memang berat dan demanding di mobile ini sebenarnya memang lebih maknyus dimainin di spek PC, karena bisa lebih meringankan bebannya. Contohnya kita suka pakai AMD Ryzen 5 dengan dedicated GPU dari AMD sendiri. FPS cap yang didapat adalah 60 FPS mentok kanan di Genshin Impact. Lalu bagaimana kalau di Modern Warfare? Well, as expected, performa default settings dari Modern Warfare untuk Strix G17 ini bisa berjalan dengan sangat amat mulus. Grafis yang dihasilkan sangat optimal dan ini pun gue belum sempet nyicipin ray tracingnya. Performanya stabil di rentangan 90 fps by default setting dan
I'm not sure, tapi harusnya sih bisa di-unlock untuk mencapai ratusan dengan mudah. Nah, untuk heat performance-nya sendiri, Strix G17 punya 2 kipas dengan heat pipe yang sangat banyak, serta ventilasi 2 buah di belakang dan juga 2 buah di sampingnya. Airflow-nya sangat baik dan tidak membuat terjadinya thermal throttling. Sesi game yang cukup panjang juga seharusnya cukup nyaman karena panasnya masih bisa cukup ditolerir. Soal upgradability, laptop ini masih cukup bisa di-upgrade lagi. Jika kalian merasa storage 512GB SSD yang diberikannya kurang, kalian bisa mencolokkan satu lagi SSD M.2 NVMe PCIe dari slotnya yang masih kosong. Untuk RAM sendiri, karena ini model 2x8GB, kalian kalau mau ganti harus ganti dua-duanya at least up to 32GB. Tapi yang model 8GB akan masih ada satu lagi slot kosong. Sayangnya sudah nggak ada tempat untuk harddisk 2,5 inci sebagai storage walaupun ukurannya cukup luas. Ya mungkin ini juga untuk performa heat dissipation-nya tadi dengan fan-nya yang cukup optimal mendinginkan laptop ini dan butuh heat pipe yang sangat banyak. Lalu untuk performa baterainya, laptop ini dibekali oleh baterai 4 cell 90Wh dengan power adapter 200W. Namun buat yang mau membawa laptop ini kemana-mana dan bergantung pada gun charger atau power delivery charger melalui Type-C biar lebih ringkas, laptop ini juga sudah mendukung input itu hingga 100W saja. Jadi mungkin kalian tidak mendapatkan peak performance yang kalian inginkan terutama untuk mengajarnya saat gaming. Lalu tentunya tentang harganya. Untuk di Indonesia sendiri G17 G713 datang bersamaan dengan adiknya yaitu si G15 G513. Gue akan share harga untuk G17 dulu ya. Untuk SKU dengan Ryzen 7 RTX 3050 dan juga RAM 8GB dibanderol dengan harga yang menarik di 18,299 juta rupiah. Lalu untuk tier SKU yang paling atas seperti yang kita review ini dengan Ryzen 7, RTX 3050 Ti dan RAM 16GB dibanderol dengan harga 21,499 juta rupiah. Bersama dengan pembelian ini, kalian juga sudah mendapatkan Office Home and Student 2019 berlisensi lifetime, jadi kalian nggak perlu repot mencari Office terpisah. Windows lainnya juga sudah terinstalasi secara bawaan ya. Lalu Asus juga memberikan ekstra proteksi dengan memberikan 2 tahun garansi global bersama dengan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty yang berharga senilai 2,999 juta. Oh ya, untuk G513 atau Strix G15 harganya dibanderol mulai dari 16 jutaan hingga 20 jutaan aja dan bisa menjadi opsi lain kalian jika ingin memotong budget atau ingin ukuran yang lebih compact. Nah, di sini G15 juga memakai AMD Ryzen 5000 dan juga RTX 3050 ataupun 3050 Ti. By the way, untuk link pembelian kalian bisa temukan di kolom deskripsi di bawah ya, Gobbles. So, dengan price per performance yang diberikan oleh Asus ROG Strix G15 dan juga Strix G17, sebenarnya gue beneran mikir, jika rakit PC memang tidak memungkinkan, bukannya lebih baik membeli laptop kelasan gaming seperti ini? Dengan performa yang hampir menyerupai desktop kelas dan kalian dapat full package dari motherboard, storage, RAM, display, dan sebagainya, menurut gue laptop gaming sudah sangat boleh dipertimbangkan untuk menjadi opsi. Entah kapan harga jeroan PC akan bisa turun dan kalau memang berkebutuhan untuk sebuah PC atau memang pengen banget punya personal computer yang cukup powerful, well, I guess beli laptop juga masih make sense. Plus lagi kalian juga nggak akan perlu upgrade setiap tahun juga sebenarnya sehingga nggak perlu kemakan mitos nantinya nggak bisa di-upgrade. By the time kalian mau upgrade, nggak menutup kemungkinan peripheralsnya juga udah nggak saling cocok. Contohnya seperti kondisi PC gue, yang masih pakai RAM DDR3 padahal sekarang tuh RAM udah sampai DDR4. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, Gupels. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy. Ingat kalau bisa nggak keluar, jangan keluar. Kalau kalian perlu keluar, pakai masker, jaga jarak. Lihatlah, kasus kita sekarang sudah sampai 20.000 average harian. Sedih. Kita udah kehilangan banyak teman-teman juga dan saudara-saudara juga. Well, I guess it's that bad. Well, anyway, stay safe, stay healthy, and as always, have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.